Renungan Hari Selasa 13 Desember 2022, Pekan ketiga Advent Tahun A, Peringatan Santa Lucia. Menumbuhkan sikap percaya dan rendah hati untuk bertobat. Bacaan pertama diambil dari kitab Sefanya bab 3 ayat 1-2, ayat 9-13. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 21 ayat 28-32. Saudara-saudariku terkasih, ada dua sikap yang biasa digunakan oleh seseorang termasuk kita untuk memperkenalkan identitas kita. Di satu pihak, orang langsung memperkenalkan siapakah dirinya kepada orang lain. Namun di pihak lain, orang juga akan memperkenalkan siapakah dirinya melalui pekerjaan atau perbuatan tertentu. Dari dua sikap ini, ada dua hal yang ditampilkan berbeda. Yang pertama berorientasi diri, dan yang kedua berorientasi sosial. Yang pertama fokus pada dirinya, yang kedua fokus pada aksi. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius menampilkan tiga tokoh dalam perumpamaan hari ini. Tokoh yang pertama adalah ayah, Bapa. Bapa mengambil inisiatif untuk melibatkan anak-anaknya dalam karya pembangunan kerajaan Allah. Ia tidak bekerja sendirian tetapi melibatkan yang lain. Ia peduli dengan mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Maka ia datang kepada anak-anaknya untuk menawarkan pekerjaan. Bagaimana tawaran ayah terhadap anak-anaknya? Anak yang sulung. Ia menanggapi tawaran bapa dengan sikap ia, tetapi tidak melakukan sesuatu sesuai dengan jawabannya itu. Ia membohongi dirinya dan ayahnya. Ia tidak layak dicontoh atau ditiru karena hanya tahu memberi jawaban ia, tetapi tidak melakukan tindakan itu. Tindakan sesuai dengan apa yang dijawabnya. Anak yang bungsu. Anak yang bungsu adalah tipe orang yang menjawab tidak, namun menyesal dan akhirnya melakukan tindakan sesuai dengan perintah bapaknya. Ia tipe manusia yang memiliki sikap kerendahan hati untuk mengakui kesalahannya. Ia melihat pekerjaan dan perintah Allah harus lebih diutamakan daripada yang lain. Ia menempatkan Allah sebagai yang pertama dan utama. Sikap penyesalan atas ketidakberdayaan memampukan dia untuk melihat Allah dan sesama lebih penting. Sikap inilah yang dibutuhkan oleh Yesus. Yesus membutuhkan orang yang melakukan kehendak Allah. Yesus membutuhkan orang yang rendah hati, menyesal atas segala perbuatannya, dan kembali untuk melakukan kehendak Allah. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menyamakan sikap anak sulung dengan sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang taat buta terhadap hukum Taurat, tetapi menutup mata hati mereka terhadap kabar sukacita Injil yang merupakan kegenapan dari hukum Taurat yang diwartakan oleh para nabi termasuk Yohanes Pembaptis. Sedangkan anak bungsu disamakan dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, pelacur, yang sadar akan ketakberdayaan mereka di mata Tuhan dan sesama, dan bertobat melakukan kehendak Allah. Saudara-saudariku terkasih, saya tidak tahu kita masuk tipe anak sulung atau anak bungsu.
tipe orang Farisi atau para pemungut cukai dan orang berdosa. Pada prinsipnya kita harus menyadari bahwa kita dilahirkan, dipanggil, dan ada di antara orang lain sebagai orang yang baik, mau bekerja sesuai dengan tuntutan dan panggilan kita masing-masing. Namun fakta membuktikan bahwa masih banyak yang memilih sikap seperti anak sulung, selalu menjawab iya, tetapi tidak bekerja sesuai dengan jawaban itu. Hanya sedikit orang yang menjawab tidak dan kemudian menyesal dan bekerja sesuai dengan perintah Allah. Baiklah kita pergunakan masa tobat Advent ini untuk membaharui sikap dan komitmen panggilan kita, komitmen pelayanan kita. Jadilah hamba yang selalu rendah hati untuk percaya kepada Allah dan bertobat di hadirat-Nya. Yesus mendorong kita semua untuk menyadari bahwa melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan sendiri akan menjadi penghalang bagi penerimaan rahmat Allah. Sedangkan melakukan pekerjaan sesuai dengan kesadaran dan diikuti dengan sikap penyesalan dan tobat untuk melakukan kehendak Allah adalah kesempatan untuk memperoleh cinta Allah yang berlimpah ruah. Pilihan kita mana? Semoga